kemudian dia menghasilkan informasi yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di internal perusahaan. Di akuntansi manajemen ini ada 3 tahap, ya, ada 3 tahap. Itu ada perencanaan, kemudian pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, kita akan lihat satu-satu, gitu ya. Kita akan lihat ke sana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan, kemudian pengendalian, kemudian pengambilan keputusan? Nah, itu suatu proses yang ada di dalam manajemen. Jadi proses manajemen itu ada 3 hal. Ada merencanakan, kemudian mengendalikan, kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Yang pertama adalah perencanaan. Apa sih itu perencanaan? Nah, perencanaan kalau kata kerjanya itu ya merencanakan gitu ya, merencanakan. Seperti halnya teman-teman ketika mau merencanakan vacation gitu ya, mau merencanakan vacation, staycation atau apa gitu ya. Teman-teman pasti akan merencanakan pergi dengan siapa, rencananya naik apa, di sana mau ngapain aja, biayanya berapa gitu kan. Ini juga sama. Sifatnya detail ya kan. Nah, perencanaan di sini juga sifatnya dia detail. Jadi kita punya formulasi, kita punya tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu tersebut kita harus punya formulasi yang detail. Step-stepnya seperti apa, tahap demi tahapnya seperti apa. Nah, itu seorang middle manager ataupun top manager dia harus punya itu, harus punya perencanaan yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengendalian, ya kan? Nah, di sistem informasi akuntansi manajemen ini, di akuntansi manajemen ini ada yang namanya proses manajemen yang disebut sebagai pengendalian. Apa itu pengendalian? Nah, pengendalian di sini adalah sifatnya memonitoring. Nah, apa itu memonitoring? Mengawasi, ya, mengawasi, memonitoring. Nah, proses terjadinya itu tadi untuk menghasilkan informasi itu tadi. Jadi kita memonitoring, mengevaluasi, mengendalikan dari apa yang sudah terjadi dari yang sudah direncanakan. Jadi kita bikin rencana detail tahap demi tahap, step demi step, kemudian kita jalankan, gitu kan, kita implementasi. Nah, kita ada sisi fungsi pengendaliannya. Nah, ini yang kita kendalikan. Dengan cara bagaimana? Dimonitoring. Monitoring itu diawasi, ya kan? Diawasi, kemudian dievaluasi dari yang sudah direncanakan, yang terlaksana itu yang mana, yang belum terlaksana yang mana, kendalanya apa, masalahnya di mana, kemudian solving problemnya seperti apa. Nah, itu yang ada di proses pengendalian. Nah, kalau sudah di situ nanti yang terakhir apa? Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, dari informasi manajemen tersebut, dari informasi yang kita peroleh, itu akan membantu kita untuk memperoleh kebijakan tertentu, ya, untuk memutuskan kebijakan tertentu mana yang mau diambil. Contoh paling simpelnya adalah untuk mengambil job ini atau tidak, untuk mengambil kebijakan bahan bakunya dihentikan di sini atau tidak. Nah, itu berdasarkan dari informasi pihak internal yang ada di manajemen. Nah, misalnya seperti itu. Itu proses manajemen. Nah, kemudian yang nggak kalah seru gitu ya, nggak kalah seru, nggak kalah penting itu yang sering sekali keluar di kompre gitu ya, masih sama. Apa sih yang membedakan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Ya, itu sering sekali keluar. Teman-teman bisa catat ya, barangkali nanti di angkatan teman-teman ternyata ada kompre. Nah, nanti ketika mau lulus mungkin kompre jadi salah satu persyaratan. Nah, kompre ini sering keluar perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Sebenarnya masih sama. Kalau akuntansi manajemen kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat dari penggunanya. Nah, penggunanya itu dia adalah pihak internal perusahaan. Biasanya middle manager, kemudian top manager, gitu ya. Manajer-manajer di tingkat menengah dan tingkat atas gitu. Sedangkan untuk akuntansi keuangan dia lebih ke pihak eksternal, selain stakeholder, mungkin ada pemerintah, mungkin
ada investor. Nah, itu yang membedakan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Kemudian ada pembatasan pada syaratnya gitu ya, syarat untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Simpelnya adalah di akuntansi manajemen tidak ada aturan yang mengikat. Sedangkan di akuntansi keuangan ada aturan yang mengikat. Apa itu aturan yang mengikat? Aturan yang mengikat pada akuntansi manajemen tidak ada. Tidak ada PABU, tidak ada SAK, tidak ada PSAK. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, gitu ya, itu ada aturan yang mengikat. Nah, aturan yang mengikat itu apa? Aturan yang mengikat itu ada SAK, ada PSAK syariah misalnya. Kemudian yang jelas PABU-nya ada. Pernyataan akuntansi berstandar umum itu ada PABU-nya. Kemudian muncul PSAK gitu ya, itu ada. Sedangkan kalau akuntansi manajemen dia nggak ada, dia lebih cenderung pada kebutuhan internal perusahaan. Makanya kalau untuk akuntansi manajemen itu dia pembatasannya ya sesuai kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan ya dia harus memenuhi standar aturan baku yang berlaku. Nah, kemudian orientasi waktunya misalnya. Kalau di akuntansi manajemen dia bisa setiap hari bikin laporan, ya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu. Kita bikin laporan untuk dilaporkan kepada middle manager ataupun top manager. Nah, idealnya dengan yang akuntansi keuangan. Biasanya kalau akuntansi keuangan kan 3 bulanan, setengah tahunan, bahkan 1 tahun periode akuntansi. Nah, itu beberapa hal yang membedakan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Kemudian kalau teman-teman belajar nanti baca tentang akuntansi manajemen gitu ya, nanti akan ada beberapa istilah baru, ya, tema baru, istilah baru. Yang kemarin sempat saya singgung di akuntansi biaya adalah activity based costing. Nah, jadi biaya berdasarkan dengan aktivitas produksinya. Nah, ini erat kaitannya dengan activity based management. Nah, apa itu activity based management? Jadi manajemen berdasarkan dengan aktivitasnya. Jadi kita akan belajar memanage, mengatur, ya, merencanakan, mengendalikan, mengambil keputusan sesuai dengan aktivitas proses produksi. Nah, jadi yang alat toolsnya adalah activity based costing, gitu ya. Tetapi ketika kita menerapkan itu untuk pengambilan keputusan akan menjadi activity based management. Kemudian nanti kalau teman-teman juga akan melihat berdasarkan customer-nya atau pelanggannya. Nah, jadi di akuntansi manajemen ini ada activity based management, ada orientasi pada customer, gitu ya. Orientasi pada customer ini kita lihat customer-nya, loyalitasnya itu seperti apa, kemudian nilai customer-nya itu seperti apa, customer value-nya, pengorbanan yang dikeluarkan oleh customer dengan yang mereka peroleh itu seperti apa, ada selisih nilai value-nya atau tidak. Nanti juga teman-teman akan sering mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian nanti ada strategic positioning. Nah, strategic positioning ini adalah nanti kita akan lihat data-datanya seperti apa, data-data perusahaan, data-data biayanya, gitu ya. Kemudian kita akan melihat dan mengidentifikasi strategi yang digunakan, strategi yang digunakan oleh perusahaan. Yang terakhir nanti juga teman-teman akan familiar dengan yang namanya value chain. Nah, value chain atau rantai nilai. Value chain ini nanti teman-teman juga akan belajar tentang value chain. Seperti apa sih value chain itu, bagaimana caranya melihat sisi value chain itu seperti apa. Kemudian ada manajemen quality. Nah, nanti teman-teman juga akan melihat itu. Efektivitas, efisien, bagaimana cara melihat itu, teman-teman juga akan belajar. Kemudian yang menarik dari akuntansi manajemen juga ada istilah
e-commerce gitu ya, e-commerce, e-business, B2B, B2C, C2C gitu ya, business to business, business to customer, customer to customer ya, yang sekarang terkenal dengan istilah yang paling ngetren adalah marketplace gitu ya. Marketplace ada Facebook, ada Shopee, ada Tokped, ada Bukalapak, dan lain sebagainya yang banyak sekali. Bahkan kita nggak menutup mata gitu ya, sekarang dunianya mungkin kalau yang teman-teman yang canggih gitu ya, semuanya berharap kita bisa selfie setiap hari seperti ini, kemudian kita simpan, suatu saat 5 tahun yang akan datang kita jual di FTC. Saya sendiri masih belum terlalu paham tentang FTC, tentang metaverse gitu ya. Nah itu saya juga sedang belajar tentang itu. Jadi memang luas sekali, jadi kita bisa banyak belajar. Jadi ini kayak informasi itu kita gunakan untuk membantu kita mengambil keputusan. Intinya akuntansi manajemen itu berada di situ. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan internal. Nah, akuntansi manajemen ini juga erat sekali ya kaitannya sama bisnis etik atau etika atau perilaku gitu ya. Jadi memang pelaku usaha gitu ya. Jadi erat kaitannya sama integritas, sama kejujuran, sama loyalitas, kepedulian kita, CSR-nya itu juga erat kaitannya. Nanti kalau teman-teman berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke tingkat D4 atau S1, gitu, nanti teman-teman akan melihat ada satu mata kuliah namanya teori akuntansi. Nah, di mana teori akuntansi ini mengajarkan kita untuk memegang teguh prinsip-prinsip yang harus kita pegang, seperti integritas, kejujuran, reliabilitas. Nanti ada kalau teman-teman ini ya, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ini ada sertifikasinya nggak sih Bu, kita belajar ACMED? Sebenarnya ada. Jadi kalau teman-teman nanti lulus D3, kemudian lulus S1, kemudian nanti ngambil profesi gitu ya, nanti jadi ada sertifikat accountant-nya. Kemudian ada CA gitu ya, kemudian ada CMA, ada CPA-nya. Nah, siapa tahu nanti teman-teman bisa melebihi rekan-rekan dosen yang ada di sini yang menjadi lebih sukses, menjadi sertifikasi. Itu sekilas gitu ya, sekilas tentang akuntansi manajemen. Jadi nanti teman-teman akan mulai terbiasa dengan istilah-istilah seperti itu, value chain, kemudian apa ya tadi, banyak ya istilah dasar-dasar istilah yang baru nantinya teman-teman akan business to business gitu ya. Banyak nanti yang akan teman-teman temui gitu ya, temui di istilah-istilah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau belum ada, ini kelas 2C. Karena grupnya banyak sekali. Oke, ini sih sudah saya klik, nanti saya share untuk kontrak kuliahnya, RPS-nya, dan cover buku yang akan saya tentukan sebagai buku paket. Jadi minggu depan teman-teman sudah ini ya, sudah akan hari ini saya share bukunya. Jadi minggu depan teman-teman minimal 1-2 sudah ada yang punya buku paketnya. Oke, mungkin itu nggak terlalu lama. Saya ngisi sekitar setengah jam ya. Setengah jam reviewnya. Yang punya catatan silahkan dicatat, yang enggak ya silahkan tadi fokus gitu ya, jadi bisa langsung nyangkut gitu ya. Nah, kita mulai proses pembelajaran minggu depan untuk bab selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Bu, izin masuk. Ya. Bu, nanti kan Bu Eti juga di kelas 2C matkul praktik akuntansi perusahaan manufaktur. Bagaimana Ya. kalau sekarang saja? Oh iya, kita ya. I see. Oh, jadi kalian ketemu saya hari ini sampai sore gitu ya? Iya, Bu Eti. Ini nggak ada yang pengen offline, ta? Kemarin saya sempat konfirmasi, maksudnya saya tiap hari saya cek lagi gitu ya ke admin gitu ya. Gimana kelas 2C ada yang ngisi formulir nggak?
Belum ada Bu, masih nol katanya seperti itu. Ya bagi saya nggak masalah ya, maksudnya nggak apa-apa gitu maksudnya. Kan karena COVID ini kan memang penuh dengan ketidakpastian, ya. Penuh dengan ketidakpastian. Kemudian anak saya saja yang sudah masuk 3 minggu akhirnya harus break lagi karena berdiri posisinya ada di level 3 ya, dan rentan sekali. Saya flu gini sih kan sih teman-teman ada yang takut tuh jangan-jangan ini COVID. Pasti kan ada yang punya pikiran seperti itu ya, skeptis gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Saya nggak mempermasalahkan itu. Maksudnya orang tua punya pertimbangan masing-masing kenapa tidak memperbolehkan namanya untuk tatap muka gitu. Saya ya oke, maksudnya mungkin ya memang nggak usah dulu, mending dari rumah saja dulu misalnya seperti itu. Saya sih nggak masalah itu loh. Oke, oke. Untuk mata kuliah praktek akuntansi perusahaan manufaktur, kita ketemu berarti setiap hari Selasa gitu ya, hari Selasa jamnya jam segini. Saya sama dari Salemba, ya, dari Salemba, nanti saya fotokan, saya share di grup juga. Kemudian jelas ini adalah mata kuliah lanjutan dari akuntansi biaya gitu ya, kita prakteknya. Nah, prakteknya ini biasanya hanya 2 materi gitu ya. Biasanya hanya 2 materi, job order costing sama proses costing. Biasanya seperti itu. Jadi mempraktekkan JOC sama mempraktekkan proses costing. Biasanya hanya seperti itu. Sama saya juga akan mengusahakan untuk menggunakan LMS gitu ya, karena saya bersama dengan Google Classroom, tapi kemarin saya belum bisa buka dan ini saya usahakan saya akan buka. Kemudian teman-teman mengerjakan secara mandiri, cuma mungkin nanti bedanya gini, karena ini satu-satunya kelas online, gitu ya, satu-satunya kelas online, jadi misalnya nanti adminnya sama saya, kemudian praktek manufaktur tidak sama saya, jadi untuk menyamakannya tuh misalnya itu zoomnya bisa jadi saya rada full, paham ya? Jadi misalnya kan kita mulai jam 13.35 ya kalau nggak salah, jam setengah 2 gitu ya, mungkin saya akan mulai jam segitu sampai jam 2 gitu. Terus saya akan selesai zoomnya jam 4. Artinya apa? Saya tidak ingin membedakan, maksudnya silahkan kalian mengerjakan. Saya akan menunggu kan, kalau praktek kan lebih banyak saya hanya sensi saja. Kita di zoom ya. Jadi kita sama-sama sensi di zoom. Jadi silahkan dikerjakan, pakai ini, dia menunggu ketika teman-teman ada yang saya nggak paham ini harus seperti apa. Jadi saya nggak ingin membedakan dengan yang kelas offline, karena ada yang offline juga. Kelas A dan B kalau nggak salah mereka ada offline-nya, hybrid gitu ya. Maksudnya mereka bersedia untuk hybrid, dan itu pun saya juga harus, kalau kelas online saya hanya punya 1 kelas ya. Tapi kalau kelas hybrid saya bisa punya 2 sampai 3 kelas. Itu yang sebenarnya juga di saya masih, saya belum bisa membayangkan itu di minggu ketiga besok. Karena akan dicoba di minggu ketiga. Saya juga belum punya gambaran. Artinya apa? Artinya kalau hybrid berarti ada kelas online dan ada kelas offline. Yang offline dia berada di kelas dengan kapasitas separuh, gitu ya, dengan kapasitas separuh. Kemudian ada kelas online-nya. Nah, ada satu kelas yang hampir semuanya bersedia untuk di offline-kan. Tapi ada sekitar 5 anak yang tidak bersedia. Nah, jadi saya punya 3 kelas. 10, 10, kemudian kalau nggak salah 5. 5 atau 6. Jadinya ada 3 kelas yang harus saya yang online dan 2 kelas offline. Jadi saya butuh effort lebih besar, lebih banyak. Tapi untuk kelas ini, untuk biar nggak terlalu terasa online-nya, jadi ya seperti ini saja. Misalnya saya bilang sama teman-teman, hari ini kita mengerjakan bukti transaksi nomor sekian sampai sekian. Silahkan dikerjakan, yang nggak paham silahkan ditanyakan.
sebelumnya mungkin saya akan isi materi gitu ya, saya akan isi materi, kemudian teman-teman mengerjakan. Itu silahkan dikerjakan senyamannya dengan jangka waktu 2 jam misalnya, karena kan nggak mungkin saya isi 200 menit kan nggak mungkin ya, saya juga capek. Ini minimal 2 jam akan saya isi, maksudnya kita on cam di Zoom, silahkan mengerjakan, dan itu sisanya misalnya, ini saya belum selesai, bahkan untuk PR itu ya. Ini minimal saya bisa melihat teman-teman mengerjakan itu di jam saya. Karena takutnya nanti kalau misalnya saya kerjakan ini sampai ini, karena memang benar-benar praktek dan prakteknya PAK. PAK adalah praktek kerja, akuntansi, worksheet, gitu ya. Saya nggak mendampingi, gitu ya, menyerahkan kerja ke kalian, nanti takutnya hasilnya berbeda dengan yang offline. Nanti ekspektasi saya nanti ke kalian nanti tidak bisa berbeda. Jadi saya ingin sama, cuman kalian ada di rumah masing-masing, ada di kafe, ada di mana. Saya ada di kampus, saya ada di rumah, tapi kita sama-sama ketemu dan ngobrol bareng. Silahkan dikerjakan, saya tungguin mana yang nggak paham, seandainya ini saya mau nanya ini, saya nggak bisa jawab, jadi saya ngobrol 2 jam full gitu ya. Biar nggak kita jauh dengan offline. Aku mau bertanya. Ya, Kan dulu itu kelas 2C pernah offline tapi kayak nggak begitu berhasil itu loh Bu. Kalau karena ini terlambat ngisi link tersebut, terus lihat sistem offline-nya Bu Eti yang sepertinya enak buat kita, itu bisa nggak Bu kita nyusul ngisi offline? Oh gitu. Nanti coba saya tanyakan ke adminnya ya, karena memang kesempatan offline-nya masih sampai dengan uji coba offline-nya kan nanti di ketiga gitu. Saya tanyakan sama adminnya, kalau nanti bisa, monggo silahkan diskusi dengan orang tua, itu yang paling penting. Jadi silahkan diskusi dengan orang tua itu, apakah memang benar-benar diizinkan atau tidak. Kemarin 2J offline dengan siapa ya? Kemarin itu pemrograman database dari Bu Nurma, Bu. Itu kan pakai lab, yang satu kelas, yang satu online. Gitu. Iya, kayak gitu. Hybridnya yang online berapa anak? Maaf Bu, suaranya kecil Bu. Kemarin yang online berapa anak? Yang online di mata kuliah pemrograman database? 12 kayaknya Bu. 12. Yang offline berarti sekitar 16 ya, separuh lebih ya? Kebalik Bu, maksud saya yang di kampus itu 12. 12. Terus karena memang ini ya, kalau yang kemarin saya juga, jujur ini ya, saya kemarin juga ada kelas offline selama beberapa minggu itu. Nah, saya kesulitannya adalah ketika saya masuk kelas offline, itu mungkin dialami juga oleh dosen yang lain. Jadi fokusnya itu lebih banyak ke yang dihadapi langsung. Paham nggak? Nah, fokusnya lebih banyak sama yang ada di depannya. Ada yang di depannya. Dan untuk yang teman-teman online akhirnya saya mengasih space waktu. Jadi saya minta untuk teman yang lain membantu karena memang praktek mayop. Saya minta untuk beberapa anak untuk share screen ke teman-temannya di kelas. Jadinya akhirnya seperti itu. Akhirnya kalau enggak saya yang ngajar dulu pakai Zoom, share screen, tapi saya menghadapi teman-teman yang ada di lab juga. Tapi kan teman-teman yang ada di lab ini bisa langsung tanya ke saya nggak paham, saya jalan. Nah, kesulitannya adalah bagi teman-teman yang online. Jadi ketika saya praktekkan itu, saya selalu bilang coba pakai 2 device. Jadi kalau untuk mata kuliah praktek, tapi itu untuk komputer ya. Maksudnya 2 device itu adalah satu handphone yang kamu gunakan untuk bisa melihat pergerakan teman-teman dan saya yang ngajar, dan satu
komputermu yang sudah diisi dengan mayopnya. Jadi kamu bisa praktek langsung mengikuti instruksi yang ada di handphone. Itu kalau yang praktek komputer. Tapi kan kita ini prakteknya praktek buku ya. Ini praktek PAK gitu ya, praktek kerja akuntansi pakai worksheet gitu ya. Nah itu saya pikir untuk satu device itu masih bisa. Jadi nanti saya tanyakan ke pihak kampus, maksudnya ke Mas Andika, seandainya nanti ada kemungkinan bisa dibuka kelas offline yang sudah diskusi dengan orang tua, ada berapa anak? Itu kita belum nulis, Bu, tapi kemungkinan sudah ada yang berkoordinasi sama orang tuanya. Karena kan yang semester kemarin kan sudah ada yang pernah offline, seperti itu. Oke. Nanti saya sampaikan untuk dibuka kembali linknya gitu ya. Jadi linknya dibuka kembali atau gimana? Bagaimana, Bu? Linknya nanti minta dibukakan kembali atau seperti apa? Bagaimana teman-teman? Iya, linknya minta dibukakan kembali. Oke, nanti saya sampaikan ke pihak akademik untuk setelahnya untuk membuka aksesnya, gitu ya, membuka aksesnya kembali, bahwa ada yang bersedia untuk kelas offline gitu ya, untuk kelas offline berapapun mahasiswanya. Oke, tidak masalah, nanti saya sampaikan ke pihak akademik. Karena itu tadi ya, memang hibrid seperti apapun di PSDKU, khususnya di akuntansi, belum pernah ada pelatihan mata kuliah hibrid ini. Maksudnya tinggal sistem hibrid ini seperti apa, idealnya seperti apa. Nah itu saya belum pernah menangani. Tapi mungkin ya nanti seperti ini ya. Jadi mungkin di sini ada 10 atau mungkin 15 anak, di depan saya juga ada 15 anak. Gitu ya. Mungkin akan seperti itu, dan mungkin yang akan online hanya saya saja, misalnya hanya saya saja, kemudian teman-teman yang 15 anak ini tidak usah online. Nah, dari saya nanti akan saya terangkan di sini, jadi mungkin cuma pindah kamera aja ya, depan belakang ketika saya menerangkan, mungkin akan seperti itu. Saya juga gambaran detailnya seperti apa nanti coba saya diskusikan dengan laborannya yang akan mempersiapkan kelas hybridnya. Ada lagi? Belum ada ya? Belum ada, Bu. Kalau belum ada, grup apa namanya, manufakturnya sama nggak dengan akuntansi manajemen ini? Sama, Bu. Satu grup ya? Berarti satu grup untuk 2 mata kuliah? Iya, Bu. Oke. Nanti akan saya share di situ ya. Akan saya share di situ. Berarti nanti saya harus memang menggunakan LMS ya, biar untuk tugasnya nggak tertumpuk di grupnya, karena satu grup digunakan untuk 2 mata kuliah. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas kehadirannya di perkuliahan saya. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Senin, di kita yang jam 7 atau jam 9? Jam 7, oke. Oke, terima kasih. Saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin leave grup ya. Leave YouTube. And all. Outfit. Ke di NO.